Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi ya bersama saya Riki Komarudin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan materi terkait dengan vektor pada mata kuliah Matematika Teknik 1. Jadi bisa sebagai referensi dalam pendampingan pembelajaran untuk teman-teman semua yang mungkin sedang mengambil mata kuliah Matematika Teknik 1 ini. Sehingga dengan adanya channel ini kita bisa saling berbagi, kita saling berdiskusi, dan juga menjelaskan apa yang kurang serta memaparkan yang baru seperti itu. Pada bahasan mata kuliah Matematika Teknik 1 ini kita pada bab pertama akan membahas terkait dengan vektor. Sebetulnya vektor ini sudah kita pelajari ya mungkin dari teman-teman yang dari SMA, di mana vektor ini sudah kita pelajari pada mata pelajaran matematika dan mungkin fisika seperti itu ya. Jadi pada pelajaran matematika itu di sana terdapat suatu persamaan garis yang memiliki suatu titik ordinat yang mana pada suatu titik ordinat tersebut memiliki besaran ya. Besaran itu berupa panjang ataupun jarak. Kemudian pada vektor, jadi di sini nanti akan ada dua perbedaan. Yang pertama skala dan yang kedua adalah vektor. Nah, mungkin dari teman-teman yang sudah dipelajari pada waktu SMA itu ada persamaan garis ya. Itu telah kita bahas terkait dengan skalar. Kemudian kita akan menambahkan terkait dengan vektor. Nah, pada mata kuliah Matematika Teknik 1 ini sangat beririsan ya pada video-video saya yang sebelumnya di mata kuliah Fisika Listrik seperti itu. Sehingga pada mata kuliah ini diharapkan sudah lebih mengerti dan juga memahami, terutama untuk pengertian skalar dan vektor seperti itu. Ya, bisa langsung dilihat ya pada slide yang pertama ini terkait dengan besaran. Jadi suatu besaran ini merupakan segala sesuatu ya yang dapat diukur ataupun juga dapat dihitung serta dinyatakan dengan angka yang memiliki satuan seperti itu. Baik dalam hal angka besaran real maupun dalam nilai yang berbentuk imajiner dalam aplikatif di sistem ketenaga listrikan selanjutnya atau rangkaian listrik seperti itu. Nah, di sini akan kita bahas lebih mendalam ya terkait dengan sifat-sifat dalam besaran fisis di mana di sini terdapat suatu skalar dan juga secara vektor. Baik, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, ialah besaran skalar. Jadi yang dinamakan suatu besaran skalar ini merupakan besaran yang cukup dinyatakan oleh besaran saja, atau nilainya saja, atau besarnya berdasarkan suatu satuan tertentu. Katakanlah di sini ada suatu contoh ya, seperti waktu bisa dalam satuan jam, menit, ataupun detik, kemudian suhu, volume, laju, dan energi. Dan juga perlu menjadi catatan ya bahwa skalar ini tidak bergantung pada suatu sistem koordinat. Nah, mengapa begitu? Karena biasanya dalam suatu sistem koordinat itu memiliki arah ya. Jadi apakah nanti arahnya ke kiri, ke kanan, atau menjumlahkan sehingga dalam nilai besaran skalar ini adalah suatu nilai dalam suatu satuan tertentu. Kemudian yang kedua adalah suatu besaran vektor. Jadi dalam besaran vektor ini dicirikan oleh besar dan juga arah. Besar ini adalah suatu nilai yang baik berbentuk real maupun berbentuk imajiner ya. Kemudian juga memiliki laju arah perpindahan dari satu titik menuju titik yang lainnya. Sebagai contoh di sini diibaratkan sebagai suatu kecepatan, percepatan ataupun gaya seperti itu. Jadi pada masing-masing contoh ini sangat jelas ya sebagai simbol satuan apa
Kemudian arah yang tentu pasti ada dalam suatu besaran vektor. Yang menjadi catatan bahwa ini vektor ini juga tidak tergantung ya pada suatu titik koordinat. Nah, bisa dilihat pada set yang selanjutnya ini terkait suatu penggambaran vektor. Jadi suatu vektor itu diilustrasikan ya sebagai suatu bentuk garis panah di gambar ini. Jadi bisa dibilang bahwa titik P ini suatu menjadi titik acuan atau titik pangkal suatu vektor yang bergerak menuju sumbu Q. Nah, sumbu Q ini merupakan titik akhir atau titik pengukuran yang kedua dari suatu pergerakan atau perpindahan yang menandakan dalam suatu tanda panah tersebut. Sehingga untuk pajang PH ini sama dengan mutlak PH. Jadi ini merupakan suatu tanda besaran mutlak ya. Jadi apabila nanti besarannya berbentuk minus, maka hasilnya selalu positif. Kemudian untuk tanda notasi vektor, ini perlu diingat-ingat ya teman-teman di sini. Untuk notasi vektor sendiri disimbolkan tanda panah yang ada di atas pada titik itu sendiri. Nah, ini menjadi sangat penting dan juga menjadi perhatian ya. Suatu tanda-tanda yang digunakan dalam notasi, notasi baik notasi skala, notasi vektor. Sehingga kita bisa melihat ya pada contoh gambar vektor di suatu sistem koordinat sebagai berikut. Jadi di sini ada suatu vektor ya. Jadi di vektornya adalah OA nilainya, kemudian arahnya ke A. Sehingga untuk notasinya digambarkan sebagai berikut. Begitupun pula sebagai contoh yang lain ya. Jadi di sini ada contoh yang lain berupa vektor yang memiliki suatu arah pada suatu luasan atau bidang bidang tertentu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada penulisan atau notasi dalam vektor ya. Jadi bisa dilihat, diperhatikan dan juga diingat terutama untuk notasi-notasi atau vektor. Di sini ada A dengan simbol huruf tebal, kemudian ada A dengan pakai panah, kemudian AB dan juga huruf miring sebagai kesepakatan atau acuan kita bersama ya, kita pakai notasi yang ada di atasnya sebagai berikut. Nah, ini sebagai dasar ya dalam melihat atau mempelajari suatu besar atau magnitud suatu vektor. Di mana dalam besar vektor A ini sama dengan mutlak A ya. Ini menggunakan tanda mutlak yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, bisa dilihat dari kedua gambar di sini ya. Ini ada suatu yang menandakan negatif dan ada sesuatu yang menandakan positif. Nah, hal ini memiliki nilai besaran yang sama. Loh, mengapa begitu? Hal ini dikarenakan bahwa besaran vektor yang ada dalam suatu bidang ini adalah menggunakan simbol absolut yang berarti mutlak sebagai tanda dalam bidang yang positif seperti itu. Kira-kira dari gambar dan juga wujud persamaan ini jelas ya kita pahami dan juga kita gunakan seperti itu. Nah, di sini ada suatu catatan ya bahwa dalam suatu vektor-vektor yang paralel bahwa negatif vektor AB yang ke atas ini dituliskan minus AB seperti itu yang merupakan suatu vektor dalam magnitud sama dengan AB yang ke atas namun memiliki arah yang berlawanan. Nah, ini bisa juga dijadikan sebagai penanda ya dalam minus tersebut. Kemudian yang selanjutnya di sini ada dua vektor yang disebut
paralel jika dan hanya jika bahwa keduanya ini bukan merupakan vektor nol, yang mana magnitudenya ini nol, dan satu sama lain yang merupakan suatu kelipatan secara skalar. Sebagai contoh, di sini memiliki nilai 3 per 2 dengan -1/4 ini bukan merupakan vektor nol, yang mana bahwa nilai minus ini kan adalah di bawah nilai nol, yang mana untuk satu sama lain ini merupakan suatu kelipatan secara skalar, jadi secara jumlahnya seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa catatan ya, terutama untuk dua vektor yang sama jika arah dan besarnya sama. Ini bisa disimbolkan sama dengan. Kemudian ada dua vektor yang dikatakan tidak sama. Mungkin di sini memiliki besaran ya atau skalar yang sama, namun arahnya berbeda. Ada yang lurus dan ada yang naik ke atas. Dan ini memiliki arah yang sama namun skalarnya berbeda. Sedangkan ini juga memiliki arah yang berbeda dan skalar yang berbeda sehingga kita bisa dengan mudah ya untuk memahami dan memastikan ini sama atau tidak dan juga membedakan mana yang skalar dan mana yang merupakan suatu bentuk vektor seperti itu. Jadi di sini kira-kira terkait dengan skala dan vektor bisa dengan mudah ya kita pahami dan juga kita pelajari pada slide-slide yang sebelumnya tadi. Sebelum melanjutkan, maka kita akan mempelajari ya terkait dengan materi-materi dalam aljabar vektor. Dalam materi aljabar vektor ini dibagi menjadi tiga sub pokok bahasan. Yang pertama merupakan operasi penjumlahan dan pengurangan untuk vektor ini sendiri. Kemudian ada vektor dalam bidang koordinat dan juga operasi perkalian yang nanti akan kita bahas terutama dalam perhitungannya. Baik, yang pertama kita terkait dengan aljabar vektor. Dalam suatu operasi jumlah, penjumlahan ya, dan juga selisih atau pengurangan dalam suatu vektor tersebut, itu kita bisa melihat pada skema gambar di bawah ini. Sebagai contoh, di sini ada dua vektor ya yang memiliki pangkal poin. Yang pertama ada AB, kemudian ada AC. Nah, jika dijumlahkan, hasilnya adalah diagonal dari utama dari jajaran genjang yang sisi-sisinya terbentuk dari kedua vektor seperti itu. Sehingga kita bisa menarik ya atau mengambil suatu titik tengah yang merupakan penjumlahan dari keduanya. Apakah teman-teman tidak percaya? Ini bisa dibuktikan bahwa besaran nilai AC sama dengan BD. Anggapannya seperti itu dengan panjang yang sama seperti itu. Karena ini merupakan suatu bentuk transformasi ya atau kebalikan dari ABC kemudian BCD-nya itu sendiri. Sehingga di sini ada suatu vektor AD sama dengan AB ditambah dengan AC seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada suatu percontoh ya dalam suatu aljabar vektor atau operasi jumlah dan juga selisih vektor. Dalam suatu operasi penjumlahan di sini ada suatu contoh ya hasil penjumlahan ini adalah suatu diagonal utama dari jajaran genjang yang sisi-sisinya terbentuk dari dua vektor seperti itu yang mana ini sudah kita pelajari dari slide sebelumnya. Jadi ada suatu panjang dari suatu titik O menuju ke C. Ada di sini merupakan penjumlahan ya dari titik OP kemudian menuju ke titik OA yang ada di sini. Sehingga pada contoh ini memiliki suatu ini ya, memiliki suatu contoh atau memiliki suatu besaran seperti itu. Ataupun mungkin teman-teman juga bisa menghitungnya ya. Jadi di sini ada
3, kemudian di sini ada 1, kemudian di sini ada 3, kemudian di sini ada 1 juga. Sehingga kita bisa mencari ya rumus dengan segitiga siku-siku dengan lurus samping yang nantinya kira-kira akan kita ketahui berapa nilai panjang dari OC. Yang mana OC ini juga menjadi rumusan ya. Ini ada 4 dan di sini juga 4. Nah, nanti akan ketemu. Jadi misalkan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat akar. Seperti itu. Kemudian akar 16 tambah 16 dengan akar 32 atau 2 kali 16 atau 4 akar 2. Nah, seperti itu. Nanti bisa dibuktikan untuk dengan mencari antara dua sisi yang bawah atau dua sisi persegi yang atas. Nah, ini ada beberapa contoh ya, contoh-contoh soal nanti bisa saling dibuktikan untuk menggambarkan hasil dari penjumlahan ini. Kemudian yang selanjutnya ini ada aljabar vektor ya, yaitu operasi pengurangan. Jadi untuk pengurangan ini kita bisa melihat dari suatu contoh yang ada di sini. Kenapa hal ini menjadi pengurangan, di mana untuk besarnya AB, ya ini ya, aduh, AB menuju titik B ini ditambah sama dengan AC. Nah, ini AC secara minus. Nah, ini ke samping sini. Kemudian nanti kita juga bisa ketemukan nilai dari sini AD seperti itu untuk nilai suatu hal yang baru. Nah, ini juga memiliki cara yang hampir sama dengan yang tadi ya. Namun dengan cara ini adalah dengan selisih dari transformasi kebalikan inverse dari vektor AC seperti itu. Nah, ini sebagai contoh juga dari lanjutan di slide sebelumnya tadi ya. Jadi eh, persamaan inilah yang bisa kita dapat dan juga kita pelajari yang mana untuk misalnya dari OA dikurangi OB itu memiliki nilai yang sama dengan OA ditambah dengan minus OB yang ke bawah sini. Sehingga nilainya ini adalah OC ini sendiri. Di OC ini bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama adalah pengurangan dengan OA dan OB atau dengan OA plus minus OB yang diarahkan ke bawah seperti itu. Nah, hal yang sama kita bisa juga menghitung ya antara besaran OD atau OE seperti itu. Sehingga sebagai contoh untuk satu saja, di sini ada nilai OD ya dikurangi OE sama dengan OD ditambah minus OG. Sehingga kita bisa dapatkan ya untuk perhitungannya sama dengan OH yang ada di sini. Seperti itu. Atau ketika mau juga yang baru bisa juga di sini. Misalkan ada I, T ya, di sini ada T dari suatu penjumlahan tersebut. Nah, tinggal kita cari ya yang mana yang ada di sini jadi tidak usah membuat gambar yang baru seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini ada vektor dalam bidang koordinat di mana dalam suatu vektor bidang koordinat ini untuk aljabar yang analitis. Jadi untuk bidang-bidang koordinat ini bisa kita dapatkan dari dua titik besaran. Jadi sudah kita hitung ya tadi pada slide sebelumnya. Nah, ini untuk menggambarkan suatu komponen yang memiliki besaran panjangnya berapa. Sebagai contoh di sini ada A1 ya dan juga ada A2. Nah, ini misalkan di sini ada 4, di sini 4. Nah, ini pesan OA kan bisa kita ketahui dengan merefer ke tinggi dan juga panjang kesananya. Sehingga untuk vektor
A ini merupakan titik dari A1, A2 ada di atas ini ya, untuk vektor. Nah, ini merupakan kata lain atau model dalam penjumlahan yang lain. Nah, ini bisa kita juga cari ya. Ini ada A vektor, B vektor dengan penjumlahan atau penggambaran yang ada di contoh bawah berikut ini. Nah, ini bisa dilihat bahwa di sini ya, untuk vektor A ini kan merupakan 2,1, 2 tambah 1. Kemudian untuk X-nya ini kan 1 dan Y-nya 3 untuk B. Dengan 1 tambah 3, sehingga untuk vektor C yang didapatkan ini adalah 3,4. Di mana 3,4 itu? Ini adalah langsung saja dijumlahkan 2 tambah 1, 1 tambah 3. Nah, seperti itu. Nah, mudah sekali bukan? Nah, ini bisa merujuk ya atau mengingat-ingat untuk rumus dalam penjumlahan yang ini. Seperti itu. Ini saya coba gambar biar menjadi ingatan. Ini gambarnya si E. Nah, ini ada lebih kompleks lagi. Jadi di sini ada vektor pengurangan ya. Jadi pengurangan ini juga hampir sama. Nah, ini dilihat dari mana ke mana, seperti itu untuk arah dalam bidang. Prinsipnya sama seperti penjumlahan yang ada di atas tadi sebelumnya. Kita menggunakan rumus pengurangan yang ada di atas ini sebagai acuan yang utama ya. Yang akan kita gunakan dalam suatu bentuk pengurangan ataupun permodelan seperti itu. Di mana untuk nilai suatu pengurangan atau permodelan ini kita bisa dapatkan nilainya dari data ini. Sehingga untuk pengurangan vektor A dikurangi pengurangan vektor B itu didapatkan suatu rumus persamaan berikut menjadi suatu samaan vektor C yang baru. Nah, itu kemudian yang selanjutnya kita menggunakan suatu perkalian dalam suatu vektor seperti itu. Jadi kita sudah memahami dua sub pokok ya. Yang pertama ada pengurangan, kemudian ada penjumlahan, dan yang ketiga ini kita akan mencoba masuk dalam perkalian dengan vektor seperti itu. Baik, dalam perkalian ini juga sama, kita memegang patokan ya. Jadi di sini ada ini untuk nilai A vektor A kuadrat 1, A2 dan B vektor ini merupakan B1, B2 seperti itu. Kemudian pada masuk perkalian kita bisa melihat ya pada rumus persamaan ini seperti itu. Jadi untuk nilai K vektor A sama dengan perkalian dari K A1, K A2. Nah, ini untuk vektor A ini merupakan 2,1 seperti itu. Nah, kita melakukan permisalan ya. Misalkan dalam suatu A vektor ini dikalikan dengan 4 seperti itu. Kemudian, maka 4 A vektor sama dengan 4 dikali 2 di koma 4 dikalikan 1 seperti itu. Jadi didapatkan bahwa besaran ini adalah 8,4. Kemudian yang membaca di pertanyaan, dari mana datangnya nilai angka 4 itu? Jadi 4 ini merupakan suatu permisalan. A, ya, K ya, komponen vektor OA ini. Bisa aja dengan menggunakan angka yang lain ini. Nah, nanti kita perlu ketahui berapa besaran nilai K itu sendiri seperti itu. Dan juga yang selanjutnya misalkan untuk A ini dikalikan dengan -1. Nah, ini tergantung ya. Jadi kita harus ketahui nilai K itu sendiri berapa. Nah, ini kan dengan perkalian -1. Sedangkan yang tadi kan dengan menggunakan angka 4 seperti itu. Nah, ini sebagai contoh lagi, sebagai
Patokan ya bahwa vektor A dan juga B vektor ini sama jika dan hanya jika A1 sama dengan B1 dan A2 sama dengan B2 seperti itu. Nah, ini ada suatu vektor dalam bidang koordinat. Jadi di sini bisa dicari. Jadi untuk nilai masing-masing A, B, C, D seperti itu sesuai dengan rumus persamaan. Nah, ini untuk contoh A ya. Ini adalah A vektor ditambah B vektor sama dengan 3,1 ditambah 4,5 seperti itu. Jadi bisa 4 ditambah 9, 4,9 perkalian ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada sebagai catatan ya di sini untuk rule of thumb atau teori dalam properties penjumlahan suatu vektor seperti itu. Nah, dia ada komutatif ya atau hukum komutatif, kemudian ada asosiatif, kemudian ada adiktif, kemudian ada aktif inverse yang tadi kita bahas, kemudian perkalian skalar dengan mengalihkan faktor K ataupun yang dijabarkan, kemudian yang bawah ini juga ada double K, dan yang terakhir adalah zero vektor seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini ada vektor dalam bidang koordinat. Nah, seperti apa kalau vektor dalam koordinat? Ini kita misalkan ya, jadi vektor A ini A,1, A2, maka besarnya magnitud itu menggunakan aljabar perkalian ini. Sehingga bisa langsung dimasukkan untuk menggunakan rumus besaran magnitud itu untuk mencari suatu vektor A seperti itu. Sehingga di sini kita dapatkan untuk nilai dari rumusan bidang miring tersebut ya, besarannya adalah 5. Nah, kemudian di sini ada contoh dalam vektor koordinat yang mana besarannya sesuai yang tadi. Nah, ini bisa dicoba dihitung ya. Ini ada suatu hasil akhir OD ini nilainya adalah 3,6, OE vektor ini 4,12, OF vektor ini 2/2 dan lain sebagainya sebagai suatu soal latihan. Nanti bisa dicoba-coba. Apabila ada kendala, bisa langsung diskusi di komen video ini atau bergabung di grup Telegram. Kemudian yang selanjutnya ini ada unit vektor ya. Jadi unit vektornya adalah vektor yang memiliki magnitud. Jadi magnitud itu memiliki suatu angka. Nah, ini contohnya ada 1, di mana dalam fisikalistik unit vektor ini juga sebagai eh, suatu vektor arah dalam suatu gaya kolom seperti itu. Nah, ini untuk vektor ini sangat penting ya, nanti digunakan sebagai pembelajaran basic pada sistem ketenaga listrikan, terutama pada bidang fasor. Ya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan unit vektor ini, bahwa unit vektor dari suatu vektor ini adalah normalisasi dari vektor tersebut, yaitu vektor tersebut dibagi dengan berapa besaran magnitudnya. Sebagai suatu simbol, unit vektor ini disimbolkan dengan U ini ya. Kemudian ada vektor dan ini dibagi dengan unit vektor itu sendiri. Sebagai contoh, permisalan dari unit vektor A nilai 3,4 dibagi dengan akar yang tadi yang kita dapatkan dari set sebelumnya untuk penjumlahan unit vektor itu sendiri seperti itu. Nah, ini selanjutnya ada suatu contoh, nanti bisa dihitung ya, terutama kita perlu cari dulu untuk nilai vektornya sendiri. Misalkan di sini ada UOD, ya, UOD, UOD. Nah, ini ada UOD. OD sendiri ini merupakan eh, 3,1 ya. Jadi untuk 3,1 per 3 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 3,1 per 9, 10 ya, akar 10 seperti itu. Ini
nilainya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah penjabaran komponen vektor menjadi vektor I dan juga vektor J. Nah, ini untuk vektor I dan juga vektor J ini sebenarnya mengacu pada sumbu koordinat ya. Jadi ada sumbu koordinat X dan ada sumbu koordinat J seperti itu. Sederhananya, ini adalah suatu pengembangan yang harus kita perhatikan ya, terutama untuk vertikal sumbu X dan juga horizontal sumbu J. Sehingga pada suatu contoh yang ada di bawah ini untuk nilai A ini 4,7 ya, ini adalah 4I ditambah 7J seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk vektor dalam bidang koordinat dalam penjabaran komponen vektor menjadi suatu vektor I dan juga menjadi vektor J adalah dengan sebagai berikut seperti itu. Nah, ini ada sebagai contoh ya. Jadi, untuk komponen vektor I dan J ini bisa langsung saja dijumlahkan dengan mudah, karena ini adalah penjumlahan dengan pengurangan ataupun pembagian. Nah, hal ini akan berbeda lagi ketika nanti akan perkalian atau pembagian. Nah, tentunya harus diubah lagi dengan bentuk skalar seperti itu. Ya, ya, mohon maaf, nanti akan bisa diubah lagi ke dalam suatu bentuk eh, rektangular ya, yang memiliki besaran sudut apabila perkalian ataupun penjumlahan, sehingga kita bisa langsung saja ya dengan melakukan subsidi silang. Ini mesti suatu perkalian yang dulu kita pernah kerjakan ya pada waktu SMA seperti itu. Nah, ini tapi yang ini langsung saja. Kalau dulu kan yang paling depan dengan keduanya, kemudian yang paling belakang dengan keduanya. Kalau pada operasi vektor ini, untuk I dan J ini bisa langsung dijumlahkan. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Nah, ini ada suatu contoh dalam penjabaran komponen vektor menjadi I dan juga menjadi vektor J seperti itu, di mana untuk magnitud besar dari suatu vektor tersebut adalah akar dari penjumlahan kuadrat dalam nilai I dan J itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada operasi perkalian ya. Nah, ini untuk operasi perkalian ini ternyata bisa langsung ya. Jadi kenapa bisa langsung ini? Karena memang nilai yang dijumlahkan ini adalah suatu nilai skalar yang belum memiliki suatu satuan. Ya, jadi bisa langsung digunakan. Ini dua- 24I ditambah 3J seperti itu. Berbeda halnya misalkan ini ada perkalian lagi I tambah J. Nah, ini yang harus diubah ke dalam suatu bentuk rektangular. Kemudian yang selanjutnya di sini ada vektor dalam bidang koordinatnya. Jadi untuk bidang koordinat tiga dimensi ini adalah suatu komponen yang memiliki X, Y, dan juga Z yang digunakan sebagai basis dalam suatu gambar tiga dimensi seperti itu, sehingga memiliki suatu tiga titik ordinat yang nilainya bisa ditentukan. Nah, seperti itu terkait dengan materi yang pertama. Nanti akan kita coba lanjutkan kembali ke dalam operasi perkalian dot matrix maupun cross product. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.